Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa syrah bihi sadri wa adlik bihi lisani wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak haji, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Musalla Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih mampu untuk melaksanakan segala berbagai aktivitas serta rutinitas kita. Dan juga alhamdulillah pada malam yang baik ini kita bisa berwajah kembali, kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni kewajiban kita menuntut ilmu. Semoga langkah kita, hadirnya kita dari rumah masing-masing ke tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, menjadi sebab Allah ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu sama-sama kita sudah membahas daripada masalah pembatalan daripada wudu kita. Dan saya mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian yang barangkali di antara kita lupa, atau kita sudah ingat barangkali ini doa kita enggak baca. Sungguh amat disayangkan karena ini doa adalah bagus, senantiasa kita baca, dan rasa-rasanya kagak ada yang enggak mau daripada permintaan yang kita mohonkan kepada Allah, yakni doa setelah kita berwudu dengan segala sunnah-sunnahnya pun. Apa doanya? 3. Yang pertama, kita mohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua, mohon untuk diluaskan daripada tempat tinggal kita. Dan yang ketiga, mohon untuk diberi keberkahan daripada rezeki kita. Rasanya mah urusan rezeki mah ada yang gak pengen, pasti semuanya pengen. Ini doa baca. Terus beres kita berwudu, udah beres semuanya, kita doa lagi. Doa bahasa Arabnya Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Kira-kira ini doa suka dibaca apa katanya? Enggak. Beres dulu supaya minta doa berkah rezeki. Perlu dengar? Udah kan? Ini biasa sahabat itu. Baca nih untuk daripada doa. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzambi
rahmatika ya arhamar rahimin. Doanya. Iya. Aduh, ngapain bahasa Arab? Udah puyeng kayaknya. Udah pakai bahasa kita aja nggak apa-apa. Pakai bahasa kita. Tidak. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Luaskanlah tempat tinggal saya dan berikanlah keberkahan rezeki saya dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan selesai doanya. Sebab ini doa cakap. Kita baca rasanya sayang kalau kita nggak baca. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sama-sama kita membahas mengenai daripada perkara-perkara yang kita disunnahkan untuk berwudu. Bukan berarti wudu kita batal. Kita masih punya wudu, tapi kita disunnahkan untuk berwudu lagi. Sebab ada mazhab lain mengatakan bila mengerjakan perkara-perkara yang demikian itu wudunya itu batal, menyebabkan wudunya batal. Akan tetapi mengikuti mazhab Imam Syafi'i enggak batal, tapi disunahkan untuk kita berwudu aja. Mazhab lain batal, Imam Syafi'i sudah wudu gitu. Mana di antaranya daripada kesunahan untuk kita berwudu kembali? Di sini dikatakan yundabul wudu'u min masjid nahwil ana. Yundabu disunahkan al-wudu berwudu min man masa nahwil ana, siapa saja yang menyentuh bulu kemaluan. Berarti bila mana menyentuh bulu kemaluan itu kita hanya disunahkan wudu. Batalkan. Yang membatalkan itu adalah bila mana menyentuh kemaluan. Itu yang batal. Kalau bulu kemaluan, wudunya enggak batal. Hanya kita disunahkan wudu. Satu. Kemudian yang kedua, wabatinil aliyah, yaitu menyentuh bagian dalam tubuh, bagian belakangnya. Enggak pakai penghalang kayak kalian. Kalau pakai penghalang mah enggak apa-apa, kita setuju juga. Ada penghalang mah. Ini mah tanpa penghalang. Tuh. Langsung kita sentuh bagian dalam belakang. Wudunya mah enggak batal. Hanya disunahkan kita berwudu. Dua. Selanjutnya disunahkan lagi kita berwudu wal unsayaini. Apa itu? Dua biji kemaluan kita. Tuh. Yang bagian bawah kita sentuh. Iya. Wudu kita mah kagak batal, enggak batal. Ada mazhab lain katakan megang itu mah wudunya batal. Kata Imam Syafi'i, al-khuruj minal khilafi sunnah. Keluar daripada perbedaan
hukumnya menjadi sunnah. Bahasa kitanya malah daripada dimarahin sama mazhab lain yang mengatakan batal, Imam Syafi'i mah sunnah wudu lagi dah. Sunnah wudu lagi. Terus kemudian selanjutnya sunnah wudu lagi wa sya'run nabata fawqa zakarin. Wa sya'run rambut nabata yang tumbuh fawqa zakarin di atas kemaluan. Bagian atas. Sunnah kita wudu. Nah, pada intinya mah jangan di sekitar sini dah. Jangan sekitar sini, bagian depan, bagian belakang, dan dekat-dekat situ. Khawatir wudu kita jadi batal. Hindari, batal maka enggak. Hindari daripada hal yang itu. Ibarat kata mah jangan coba-coba nih kita main di pinggir kali. Nantinya bisa kecebur. Tapi sudah disuruh wudu lagi makanya sama aja batal. Terus sunnah wudu lagi wa asli fakhidin, menyentuh pangkal paha nih. Pangkal paha kita pegang, sentuh sini. Aku udah kelewatan. Kalau pandang enggak apa-apa. Enggak batal. Cuma sunnah wudu. Kalau kita kayak nggak apa-apa, ini mah kita pegang. Ada penghalang, ini mah nggak ada penghalang. Begitu. Iya, nggak apa-apa. Hanya disunahkan kita wudu. Terus walansi shagiratin, menyentuh perempuan anak kecil. Kira-kira 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Anak kecil. Tapi bila mana anak masih TK mah 5 tahun, 6 tahun kita sentuh, wudu kita enggak batal. Ini mah anak kecil yang sekira mana ini kita ada apa namanya? Ada syahwat begitu yang menyebabkan wudu kita jadi batal. 8 tahun, 9 tahun, sudah kelas berapa kira-kira tuh? Kelas 4 ya. Kelas 4, kelas 3, kelas 5 kan tuh. Iya. Apalagi kalau kayak anak mandi ser ya. Nggak batal anak kecil. Tapi sunnah kita untuk berwudu. Tapi kalau mau kita pegang perempuan ada syahwat mah, tuh wudu kita batal baik, ada syahwat. Kemudian sunnah wudu lagi wa yahudiyin, orang Yahudi atau orang non-Muslim, kita punya wudu begitu. Dengan daripada orang yang non-Muslim itu kita sahabat misalnya, ya kerabat, teman, begitu. Untuk kita disunahkan untuk berwudu. Tetap kan? Hanya sunnah. Kemudian wamin nahwi qasdin, yaitu sunnah wudu bila mana kita dibekam. Dibekam apa dibekam? Oh, dikok.
kotoran gitu. Kita punya wudu. Tuh beres kita dibekam, sunnah kita wudu lagi, mesti bekam. Mana lagi sunnah wudu? Wa nadharin bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Sunnah wudu. Habis kita melihat HP misalkan, waduh, bagus juga nih, cakep juga nih, begini. Ada syahwat yang kita. Sunnah baik kita berwudu. Mana lagi? Wa talaffuzi bi ma'siyatin, melafazkan maksiat. Sunnah wudu. Kita mau menyorok, kita punya wudu. Enggak batal. Sunnah wudu. Apalagi ngegibah, ngegosip, itu kita. Maka kita dianjurkan sunnah berwudu. Sebab ada ulama yang mengatakan bila mana melafazkan daripada perbuatan maksiat, ngomong jorok, dia ngegosip dan lain sebagainya, tuh wudunya batal. Tapi mazhab Imam Syafi'i mah kada batal, hanya disunahkan berwudu. Dah daripada ada yang membatalkan, udah dah sudah wudu aja. Kata Imam Syafi'i. Mana lagi daripada sunnah kita berwudu? Wa ghadabin, marah-marah. Kita marah-marah. Hah? Ngomel-ngomel. Iya, ngomel-ngomel. Sunnah kita berwudu tuh. Habis marah-marah. Kalau yang hamba itu mengatakan bila ngomel-ngomel batal wudunya. Imam Syafi'i tidak batal wudu lagi. Makanya marah-marah, ngomel-ngomel kan mukanya merah. Merah itu tandanya cirinya warna api. Makanya dulu dibasuh biar adem. Marah kita, ngomel-ngomel, sunnah kita wudu. Kemudian wahablu mayyitin, sunnah lagi kita berwudu bila mana kita beres menggotong mayit. Wahablu mayyitin, menggotong mayit. Kita beres sholat ini misalkan, kita mau tak sholat, kita masih ada wudu, sunnah kita berwudu. Biasanya kan lemes, ngangkat menggotong mayit, capek. Makanya dengan kita berwudu itu jadi seger lagi kita. Jadi seger. Mana lagi? Kemudian wa masruh, artinya menyentuh mayit. Menyentuh mayit juga kita sunnah wudu lagi. Kemudian wa qasu zafrin, beres motong kuku. Motong kuku. Kita masih punya wudu. Motong kuku. Kita pengen sholat, sunnah kita wudu lagi. Wasyaribin, motong kumis. Kumis. Sunnah wudu. Banyak ya sunnah wudu. Banyak. Kemudian wa halqi ra'sihi,
Kemudian sunnah berwudu lagi bila mana mencukur rambutnya. Cukur rambut. Cukur rambut. Sunnah kita berwudu. Wa kharaja bi adamihin, dan dikecualikan yang tidak disunnahkan berwudu, yaitu selain daripada bangsa manusia. Apa itu? Farjul bahimah, yaitu kemaluan binatang. Kemaluan binatang nggak batal. Kayak kambing. Kambing kita punya wudu, kita pegang kepalanya, wudunya mah enggak batal. Dan juga tadi sunahkan wudu, enggak disunahkan. Gitu. Sekalipun kita boleh lihat enggak kambing. Pokoknya mah selain manusia adalah hewan nggak boleh kita pegang nggak batal. Kalau manusia mah kita sentuh wudunya batal, sekalipun anak kecil. Jadi anak yang belum disunat tuh kita pegang kulitnya doang, ujungnya tetap baik, wudu kita mah batal. Yang penting asal jangan kemaluan. Kalau kemaluan batal aja, sekarang anak kecil kulitnya aja kita sentuh batal. Kecuali bila mana kulitnya tuh si bocah udah disunat, kita pegang kulitnya tuh batal nggak wudu kita nih? Kulitnya yang udah dipotong tuh udah lepas, ujungnya kulitnya nggak batal, wudu kita batal nggak? Enggak batal. Kenapa? Udah pisah. Tapi kalau masih jadi satu, batal. Ibaratnya masih nyetrum ini, nyetrum. Bagi perempuan juga begitu. Perempuan, pokoknya kasar pegang kemaluan aja tuh, batal aja. Begitu. Misalkan pagi-pagi, lagi nyapu. Punya siapa ini? Hidupnya sama, main pegang aja. Dia masih punya wudunya mah batal. Jadi banyak perkara-perkara yang mana kita disunahkan untuk berwudu. Nah, kita lanjutkan dari beres itu daripada masalah kita berwudu. Fardu wudu beres, sunnah wudu beres, kemakruhan wudu beres, pembatalan wudu beres, dan yang tadi kesunahan daripada kita berwudu lagi. Nah, selanjutnya kajian kita lanjutkan mengenai masalah mandi. Ya, langsung aja mandi aja. Ini masih partnya Ustaz ya. Langsung aja ke halaman 34. Ada. Mandi wajib. Yang dimaksud dengan mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Maidah ayat
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tuh beres kita membahas daripada perkara-perkara masalah wudu. Nah, pada malam hari ini mengenai masalah mandi wajib. Sama-sama kita maklumi bahwasanya mandi itu ada 3. Mandi ada 3. Yang pertama namanya mandi mubah. Mandi mubah. Kedua namanya mandi sunnah. Yang ketiga namanya mandi wajib. Kalau mandi mubah itu ya boleh-boleh aja. Dia mau mandi mau kagak terserah. Mau berangkat ke kantor mau mandi mau enggak ya nggak apa-apa. Namanya mubah. Yang kedua mandi sunnah. Mandi yang dianjurkan untuk kita ibadah. Banyak dalam kitab Fathul Qarib, di antaranya sunnah-sunnah mandi itu ada 17. Di antaranya adalah mandi ketika kita sholat Jumat. Sholat Jumat itu mandi sunnah. Mandi sunnah. Dan yang ketiga namanya mandi wajib. Apa yang dimaksud dengan mandi wajib di sini? Itu yang dimaksud mandi wajib di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Berarti asal kita mandi meratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Asal udah rata cukup untuk mandi dan disertai dengan niat. Kan kalau mau mandi mubah mah terserah itu mah. Mau mandi palanya doang ya nggak apa-apa. Mandi koboi namanya nggak apa-apa. Tapi kalau mandi wajib mah meratain seluruhnya, ujung rambut sampai ujung kaki kita basah. Jangan sampai tidak terkena air dari anggota tubuh kita, dan juga disertai dengan niat. Jadi yang namanya mandi wajib, yang pertama wudu dengan niat, yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh badan kita. Yang perlu kita perhatikan ketika kita mandi ini adalah disunahkan untuk kita berwudu. Mandi junub tuh. Kira-kira kita mandi junub berwudu aja. Nah, sunahnya berwudu. Jangan sampai wudu kita ini batal. Bila mana kita wudu batal, wudu lagi. Kalau mandi hadas besar, karenanya aturan-aturannya di dalam kita mandi 3. Pertama ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Mana sunnah-sunnahnya itu? Ketika sebelum mandi. Nih, sebelum mandi hendaknya kita bersihin dulu. Kita mau mandi hadas besar, kita bersihin dulu 2 kemaluan kita. 2 kemaluan, bagian depan maupun bagian belakang. Kita niatnya biasa tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca basmalah. Awas, niat baca basmalahnya dengan niat zikir. Jangan sampai kagak niat zikir, niat qiraat, niat baca. Kalau niat baca bismillahnya dosa. Kenapa dosa? Ya emang lagi hadas besar. Karena kita niat, saya niat baca basmalah.
Saya niat zikir baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat, saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari 2 kemaluan fardu karena Allah. Bersihin dulu tubuh kita, bersihin dulu badan kita. Beres kita basuh, sabunnya nggak apa-apa. Saya siram lagi, udah beres, sudah bersih, itu kita. Kemudian sunnah kita seperti wudu, habis itu sudah bersih semua tuh. Sunnah-sunnah wudu ada sebelum wudu, ketika wudu, dan sesudah wudu. Amalin semua yang udah kita kaji, yang kita bahas. Tuh, seperti kita cuci tangan, tuh, baca Bismillah lagi, tinggal niat itu Bismillahirrahmanirrahim. Niat pikir tuh baca Bismillahnya. Saya niat melaksanakan sunnah wudu karena Allah. Cuci tangan, kita berkumur, begitu. Udah beres daripada sunnah-sunnah wudu. Wudu, niat nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wudu biasanya tuh. Yang fardu-fardunya, yang sunnah-sunnahnya kita bahas tuh. Udah semua sampai kaki beres. Wudu beres, mandi. Tuh disertai dengan niat. Niat penting. Dan menggunakan niat, dan niat itu arti mandinya nasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah atau tidaknya amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi dengan niat biasa banget. Niat mandi sama seperti niat wudu. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal junubi fa'aqal lillahi ta'ala. Puru barang tuh niat tuh. Niat mandi tuh puru barang. Terserah yang mau dibasahin mana dulu mah. Mau pala dulu boleh, mau tangan dulu boleh, mau kaki dulu yang dibasahin juga boleh. Enggak apa-apa. Enggak tentu kalau pala dulu yang dibasahin, lah kasihan orang yang mandinya di kali. Ya udah nyungsep dia. Kaki dulu enggak apa-apa. Kalau kita pala dulu ya, enggak pala dulu. Ya tak perlu. Saya lihat bagi menghilangkan hadas besar. Ya. Dari dulu fardu karena Allah kepala tuh. Kemudian kepala udah kita basuh, bagian depan, ini bagian depan kita basuh, bagian depan kanan, kemudian belakang kanan, itu yang kedua belakang kanan, beres belakang kanan, depan kiri, beres depan kiri, belakang kiri. Tuh, belakang kiri basuhnya. Beres itu kemudian tangan kita tuh sampai ketiak kita tuh bersih tuh. Karena gosok semua kena air semua tuh. Yang kiri udah, terus kaki. Tuh kaki sela-sela juga jangan sampai nggak kena air. Pusar kita. Tuh, kaki udah cukup, kita nggak perlu yakin mana yang belum. Asal kita udah punya prasangka cukup terbasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini udah cukup. Terus sampai kaki terbasuh semuanya udah. Mau pakai sabun, pakai rinso, silakan. Pakai sabun gitu. Ini mah gak wajib kapok mah, gak wajib. Yang wajib mah ratai badan sekujur tubuh kita. Begitu sabun, rinso, silakan. Udah tinggal basuh lagi dari kita. Tuh. Tinggal basuh. Padahal semuanya udah basuh semuanya, langsung kita doanya sebagaimana
doa setelah kita berwudu. Begitu. Kita berwudu biasa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian ditambah dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ditambah dengan inna anzal, kemudian ditutup dengan doa Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dzambi wa wasi'li wa barik li fi rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah langsung sholat. Banyak kan cuma syahadat doang. Ini syahadat doang. Yang apa? Ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna min qablina wa ja'alna min al-mutatahhirin. Ditambah lagi dengan subhanakallahumma. Utamanya apa dengan kita membaca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaitu utamanya akan dicatat oleh malaikat. Kalau kita baca itu doa dicatat oleh malaikat, nanti di akhirat kelak nanti kita diperlihatkan oleh malaikat ganjarannya yang gede besar. Begitu kalau umpama udah dicatat sama malaikat, udah disestempel sama malaikat, kuat dah. Udah gak terjadi juga. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua yaitu agar dikekalkan iman Islam kita. Karena kita senantiasa biar sekali kan sudah baca subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir tuh, supaya di iman Islam kita dikekalkan sampai akhir hidup kita, supaya kita di akhir hidup kita husnul khotimah. Itu subhanallah baca. Udah beres kita baca amalan doa-doanya tuh semua, sholat kita. Gak perlu wudu lagi, udah wudu. Jadi wudu di dalam mandi itu bila mana kita mengerjakan yang besar, maka yang kecil ikutin berangkat. Gak perlu wudu lagi. Begitu. Yang kecil mah ngikutin yang gede. Kan melihat gede. Kalau wudu mandi kecil, yang kecil ngikutin gak perlu wudu lagi. Begitu. Jadi langsung kita sholat. Nah, ini kita kira-kira tuh mandi begitu enggak? Nah, udah besok hari Jumat tuh amalin dah. Sama mandi Jumat juga begitu. Mandi Jumat kita bersihin dulu. Ya, kita bersihin dulu. Kemudian tangan kita seperti sunah-sunah wudu, laksananya tuh. Sunah-sunah wudu, kemudian wudu kita habis wudu, udah mandi. Niatan nawaitul husna liyaumil Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Tuh, udah niat bagian depan, kemudian belakang, depan kiri, depan belakang kiri, tuh, gitu. Tuh. Nah, kalau kita udah bisa mandi daripada mandi sunnah, mandi wajib begitu, sunnah begitu. Sama mandi maid juga begitu aturannya. Kalau aturan mandi maid boleh tanya dengan hamil. Gitu. Tuh, nah itulah aturan-aturan daripada mandi wajib. Yang pertama kita punya, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh kita, seluruh badan. Itu aja barangkali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membaca Fatihah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita.
Allah mudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah mudahkan, Allah luaskan rezeki kita yang halal yang barokah. Kita minta kepada Allah untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala akhirih wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqum lana wa li walidina wa li mashayikhina wal mu'minina wa rahmatullahi wa sallallahu wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma jalal maqal wa sirta ma qarana min al-Qur'anil 'azim wa masallana wa sawwarna wa sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadiyana wa rahmatan ajran wa barakatan syamilatan min habibillah wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila wahya ikhwati min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Wa ila wahya abaina wa ummahina wal jadina wal jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina khina wa khawina lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi al-mahmud min al-asma'il madhkura. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa dakhil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa dakhil jannata maswaha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa dakhil jannata maswahu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashafta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la shay'an illa 'afaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah iyyaka na'budu wa la nas'aluka illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin Bapak sekalian, hadir kita pada kesempatan malam hari ini sudah kita ikuti bersama. Semoga